Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan tentang materi permainan tradisional dakon dan juga yoyo. Perkenalkan, nama saya Vicky Octavian Ardi dengan NIM 21013110157 dan juga teman-teman saya yakni ada Adinda Paradina Dewi, Regina Sasi Kirana dan juga Nadia Lutfia Barsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya dakon menurut para ahli. Ada menurut Warta Mandala tahun 2013, yakni permainan dakon pertama kali dibawakan oleh para pendatang dari Arab yang datang ke Indonesia untuk berdagang dan juga berdakwah. Secara umum di sini jumlah lubang secara keseluruhannya yaitu terdapat 16 yang dibagi menjadi 7 lubang kecil dan 2 lubang tujuan, yakni masing-masing satu untuk setiap pemain. Poin didasarkan pada jumlah benih yang terdapat pada lubang tujuan. Kemudian yang kedua adalah menurut Sukirman Dharma Mulia tahun 2008. Di sini adalah dakon berasal dari kata daku dan mendapat akhiran an. Daku yakni adalah mengaku bahwa sesuatu itu miliknya. Tujuan dari permainan ini adalah mengakui apa yang menjadi miliknya. Permainan ini bisa dimainkan oleh dua orang, yaitu perempuan dan juga ataupun laki-laki. Kemudian latar belakang dari permainan dakon yaitu berdasarkan dari kehidupan para petani, seperti bagaimana tani menghasilkan tanaman dan dimasukkan ke dalam lubang. Kemudian setiap lubang tersebut disebut dengan lumbung sawah, sedangkan sawah yang tidak dikerjakan disebut berak, dan sawah yang hasilnya kurang disebut dengan ngacang, yang memiliki kepanjangan yaitu nandur kacang. Perkenalkan, nama saya Adinda Faradina Dewi dengan NIM 2101031101155. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari permainan tradisional edukatif dakon dan juga nilai-nilai edukatif yang dapat diambil dari permainan ini. Tujuan permainan tradisional dakon adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Anak bisa dengan mudah bersosialisasi dengan teman-temannya saat memainkan permainan ini. Yang kedua, mengasah kemampuan menganalisis. Hal ini bisa didapat anak saat memikirkan cara untuk bisa memenangkan permainan. Yang ketiga adalah melatih kemampuan motorik halus. Hal ini bisa didapatkan saat anak-anak memegang dan meletakkan biji-biji dakon. Selanjutnya adalah melatih kesabaran. Anak bisa dapat dilatih kesabarannya dengan cara menunggu gilirannya. Selanjutnya adalah melatih ketelitian. Seperti saat anak bermain agar tidak terjadi kesalahan saat memasukkan biji dakon ke dalam wadah. Selanjutnya adalah melatih jiwa sportivitas. Anak bisa melatih jiwa sportivitas dengan tidak bermain curang ataupun tidak marah-marah saat mengalami kekalahan. Yang terakhir adalah anak dapat mengembangkan wawasan diri atas pengetahuan dari suatu permainan tradisional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai edukatif dari permainan dakon menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ismatul Hasanah, permainan ini dapat menguatkan anak secara fisik, mental, sosial, dan juga emosi. Permainan ini dapat membuat anak tidak mudah menyerah, bereksplorasi, bereksperimen, dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Yang kedua, menurut Herianti, permainan congklak atau dakon memiliki berbagai aspek perkembangan pada anak, yaitu psikomotorik atau melatih kemampuan motorik halus, emosional, kesabaran, ketelitian, kognitif, ataupun kemampuan menganalisa dan menyusun strategi. Yang kedua adalah kemampuan sosial, seperti menjalin hubungan sosial dengan teman saat bermain, serta melatih jiwa sportivitas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga, menurut Zubaidi, nilai-nilai yang dapat ditanamkan oleh anak-anak dalam permainan dakon yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, memiliki rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan juga tanggung jawab. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Nadia Lutfi Ambarsari dengan NIM 2101031010118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknis permainan tradisional Dakon. Yang pertama, membagi biji di masing-masing lubang dengan memutari satu persatu lubang dan mengisinya dengan masing-masing satu biji. Kemudian, pemain pertama yang menang berhak memilih sisi kiri atau sisi kanan yang akan ia isi dengan biji yang dimilikinya. Setelah pemain pertama menentukan, pemain pertama mengambil kumpulan biji di salah satu lubang. Kemudian ia genggam dan mengisinya di masing-masing lubang yang ia pilih saat awal permainan dan tidak mengisi milik lawan. Apabila biji berhenti pada lubang yang masih terisi biji, maka pemain wajib melanjutkan dengan mengisi satu persatu lubang seperti hal yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, permainan dilakukan secara bergiliran apabila lubang yang telah diisi dengan biji tersebut kosong. Permainan serupa dengan giliran selanjutnya, yaitu sama saja. Bedanya hanya saat mengisi biji, ia mengisinya pada tempat yang ia pilih, bukan tempat lawan. Dan yang terakhir, permainan dianggap selesai apabila biji dalam lubang seluruhnya sudah habis dan yang paling banyak mengumpulkan biji adalah pemenangnya. Perkenalkan, saya Regina Sasi Kirana dengan NIM 210 103 110 130. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah permainan tradisional yoyo. Permainan yoyo sudah ada sejak zaman dahulu, yang mana perkembangannya berasal dari bangsa Yunani, India, dan Cina, lalu berkembang pesat di Prancis dan juga di Inggris pada abad ke-18. Asal pertama permainan yoyo yaitu berasal dari Cina dengan adanya yoyo tradisional yang terbuat dari kayu dan tanah yang dihias, kemudian dimainkan dengan senar yang diikat pada tongkat. Kemudian yoyo berkembang di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan kerajaan di masyarakat Eropa seperti negara Prancis dan juga berkembang di negara Inggris. Sedangkan di Filipina, selain dijadikan sebagai tren permainan, yoyo juga dijadikan sebagai alat berburu dan senjata khas dengan bentuk yang dibuat dari sulur atau akar dari pohon yang diikat pada bongkahan batu yang besar. Lalu di tahun 2005, yoyo muncul dan berkembang di Indonesia dengan bentuk permainan yang lebih modern. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian, tujuan permainan tradisional yoyo. Yang pertama, melatih kesabaran. Permainan yoyo membantu anak untuk sabar karena menjaga keseimbangan yoyo pada tali. Jika tidak memiliki rasa kesabaran, maka keseimbangan yoyo pada tali akan terganggu. Yang kedua, melatih mengasah otak. Permainan ini juga mengasah otak kanan dan otak kiri pemainnya. Otot pada tangan anak juga terlatih. Yoyo juga mampu mengasah kemampuan motorik pada anak. Yang terakhir, melatih konsentrasi. Bermain yoyo juga seperti bermain catur, butuh konsentrasi yang tinggi. Tak hanya itu saja, permainan ini membutuhkan trik serta kemampuan logika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai edukatif dari yoyo. Nilai-nilai edukatif yang didapatkan dari bermain yoyo yaitu dapat melatih konsentrasi dan kecerdasan otak, karena saat bermain, apalagi dengan menggunakan teknik-teknik yang dipilih, pasti memerlukan ketelitian dan juga konsentrasi agar bisa menggunakan teknik tersebut. Lalu, nilai edukatif selanjutnya yaitu dapat melatih kesabaran, karena segala sesuatunya kan pasti berproses, tidak langsung berhasil. Maka dari bermain yoyo itu bisa melatih kesabaran. Jadi melatih konsentrasi, kesabaran, dan juga kecerdasan otak ini dapat membantu anak dalam kegiatan pembelajaran dan tumbuh kembangnya dalam berpikir. Jadi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Teknis permainan tradisional yoyo terdapat 5 teknis, yakni yang pertama adalah belitkan lingkaran ujung tali yoyo pada jari tengah. Kemudian yang kedua adalah belitkan tali poros menggerak yoyo. Yang ketiga, lempar yoyo ke depan bawah dengan tangan terbuka lebar dan telapak tangan menghadap ke atas. Yang keempat, balikan telapak tangan sehingga menghadap lantai
dan ambil yoyo dari bawah. Yang terakhir adalah ulangi secara terus-menerus agar terbiasa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik apa yang kami sampaikan. Jikapun ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.